Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Haikal Hambalis yang bertugas menyampaikan kebijakan ekonomi pada masa Abu Bakar. Yang kedua ada rekan saya Arisma Dwi Anggraini yang bertugas menyampaikan kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab. Yang ketiga ada saya sendiri, Rita Devani, yang bertugas sebagai editor sekaligus menyampaikan kebijakan ekonomi pada masa Utsman bin Affan. Dan yang terakhir ada rekan saya, Muria Indah Nur, yang bertugas menyampaikan kebijakan ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kegiatan ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam hingga saat ini. Islam yang awal kejayaannya di masa Rasulullah SAW juga memiliki konsep sistem ekonomi yang patut dijadikan bahan acuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Terlepas dari itu, terdapat 4 sosok luar biasa penerus kepemimpinan setelah Rasulullah SAW yang sering disebut dengan Khulafaur Rasyidin. 4 sosok yang luar biasa adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Berikut ulasan satu persatu kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar pada masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 2 tahun. Abu Bakar lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan dalam negeri, di mana saat itu harus berhadapan dengan kelompok murtad, pembangkang zakat, dan nabi palsu, yang berakhir dengan keputusan untuk berperang yang kemudian dikenal dengan Perang Riddah, atau perang melawan kemurtadan. Kemudian setelah menyelesaikan persoalan tersebut, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Dalam masalah perekonomian, Abu Bakar tidak banyak melakukan perubahan. Ia meneruskan sistem perekonomian yang telah dibangun Nabi seperti membangun kembali Baitul Mal. Dan ciri-ciri dari ekonomi masa pemerintahan Abu Bakar sebagai berikut. 1. Mengolah barang tambang rikas yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan negara. 2. Tidak merubah kebijakan Rasulullah dalam masalah jizyah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar jizyah. Maka pada masanya jizyah dapat berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, onta, atau benda-benda lainnya. 3. Penerapan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara. 4. Ia memperhatikan akurasi penghitungan zakat. Hasil penghitungan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal dan langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Namun, dalam kurun waktu tersebut banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan. Itulah yang menyebabkan berjayanya ekonomi Islam pada saat itu. Beberapa kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab diantaranya adalah 1. Mendirikan Baitul Mal pada tahun 16 Hijriah. 2. Administrasi pemerintah diatur menjadi 8 wilayah provinsi. 3. Menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal dan mendirikan beberapa departemen. 4. Mengangkat beberapa akuntan dari Persia untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal. 5. Dalam kepemilikan tanah, ia tidak membagikan kepada kaum muslim, tetapi membiarkannya dengan syarat akan membayar haraj atau jizyah
dan berhak mengambil tanah tersebut jika tidak dimanfaatkan. Utsman bin Affan memimpin selama 12 tahun, yang merupakan masa pemerintahan terlama. Namun, tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama masa pemerintahannya. Khalifah Utsman hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Satu hal yang luar biasa dari beliau bahwa ia selalu mendiskusikan masalah perekonomian setelah selesai sholat berjamaah. Kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan diantaranya mempertahankan sistem pemberian santunan serta memberikan tambahan jumlah uang dengan jumlah yang berbeda-beda. Kemudian, dalam hal pengelolaan zakat, ia mendelegasikan kewenangan menaksir jumlah zakat kepada para pemiliknya masing-masing. Kemudian, membagikan tanah-tanah negara kepada individu dengan tujuan reklamasi. Khalifah Utsman bin Affan selalu mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlangsung setelah sholat berjamaah. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah Islam keempat yang dipilih oleh segenap kaum muslimin yang masa pemerintahannya berlangsung selama 6 tahun. Seusai kekacauan politik pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib langsung melakukan berbagai tindakan. Yang pertama, memberhentikan para pejabat yang korupsi. Yang kedua, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman. Yang ketiga, mendistribusikan pendapatan pajak tahunan seperti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Umar bin Al-Khattab. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Meskipun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam bidang ekonomi yaitu: yang pertama, mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat. Yang kedua, menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar. Yang ketiga, melakukan kontrol pasar dan pemberantasan pedagang yang curang dalam penimbunan barang dan pasar gelap. Yang keempat, membentuk petugas keamanan yang disebut dengan syurtah atau polisi yang dipimpin oleh syahibus syurtah. Dan yang terakhir, ketat dalam menangani keuangan negara dan melanjutkan kebijakan Umar. Khalifah Ali ini memiliki konsep yang sangat jelas tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah yang berkaitan lain dengannya. Konsep ini dijelaskan pada surat yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Astar bin Harits. Singkatnya, surat itu menggambarkan kebijakan Ali bin Abi Thalib yang konsepnya dikutip secara luas dalam administrasi publik. Hadis ekonomi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah Ansoriya annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iyyakum wa kasratal halifi fil bai'i fa innahu yunaffaku tsumma yamhaqqu. Artinya, dari Qatadah al-Ansori radhiyallahu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindari banyak bersumpah dalam berbisnis atau jual beli, karena sesungguhnya yang demikian itu bisa laku terjual, kemudian terhapus keberkahannya. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, itu tadi adalah penyampaian materi dari kelompok 1 tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.